Ini kok kelihatannya Bu Rayi ada masalah ini. Ya, mungkin bisa diceritakan apa memang benar ini yang dugaan saya. Jangan hanya kelihatannya saja agak murung gitu. Iya, iya Pak. Akhir-akhir ini saya merasa kalau beberapa murid saya itu tidak bisa aktif untuk mengikuti kegiatan diskusi kelompok atau untuk aktif dalam menentukan mengerjakan proyeknya begitu Pak. Ya, berarti keinginan Bu Rayi gimana nanti dengan anak-anak tersebut? Nah, jadi saya dengan percakapan dengan Pak Budi ini ingin sharing atau ingin meminta saran seperti itu agar bagaimana anak-anak saya itu bisa aktif semua di dalam diskusi maupun pengerjaan proyek. Oh gitu ya. Jadi tujuannya nanti supaya kita bisa panjenengan bisa mengambil sebuah langkah untuk anak-anak itu biar bisa aktif gitu ya Bu Rayi ya. Iya Uh, Bapak. Kemudian mungkin bisa diceritakan Bu, kira-kira permasalahannya itu secara lebih detail sedikit gitu, bagaimana itu tentang anak-anak yang tidak aktif dalam kegiatan kelompok itu. Nah, jadi gini, kalau untuk diskusi kelompok maupun proyek itu sebenarnya sudah saya sesuaikan dengan minat mereka masing-masing gitu. Tetapi ya, pada kenyataannya saat berjalannya diskusi atau saat pengerjaan proyek itu masih ada anak yang sibuk dengan dunianya sendiri, tidak mau ikut dalam diskusi tersebut gitu Pak. Ya, berarti mereka sebenarnya sudah di apa turuti ya, apa namanya minatnya itu sesuai keinginan mereka. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu Rayi mengetahui minat mereka itu saat pelaksanaan itu, kegiatan Jadi, itu. oh ya, jadi untuk pemilihan minat itu sendiri memang saya beberapa kali menggunakan yang diagnostik awal itu berupa Google Form. Nah itu hasilnya sepertinya juga tidak efektif karena beberapa anak bukan beberapa sih tapi sebagian besar anak itu mempunyai jawaban yang sama padahal sebelumnya juga sudah saya sampaikan kalau Google Form itu tidak ada jawaban benar ataupun jawaban salah jadi itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan itu sudah dari situ. Kemudian ada lagi yang karena itu saya anggap tidak efektif, kemudian saya pakai yang spontan saja. Jadi dari anak itu sudah saya tanya, sebenarnya nanti tema kita adalah ini, jadi kita mau bikin proyek apa, seperti itu. Nah, anaknya juga sudah milih, ini aja Bu, ya udah seperti itu. Jadi sebenarnya juga sudah sesuai dengan mereka, tapi saya juga tidak tahu mereka itu sebenarnya untuk proyek itu kan ada saya ajukan beberapa judul, tapi setelah saya komunikasikan ke forum, ke kelas seperti itu, ternyata satu kelas itu cuma memilih satu judul itu seperti itu. Jadi saya tidak tahu juga, maksudnya belum yakin kalau anak itu tidak aktif apakah karena jawabnya itu sesuai dengan jawaban mayoritas atau memang sesuai dengan keinginan pribadi seperti itu Pak. Oh, ya. Terus mungkin ada juga ya tadi kan tentang minat ya Bu ya, yang ingin dilayani minat, kemudian ada perlakuan lain nggak Bu yang kira-kira agak berbeda mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang Ibu rasa pernah melakukan sesuatu yang efektif gitu ketika melakukan kegiatan kelompok? Ya itu saya pernah sih ini dulu pas proyeknya itu malah saya tidak
menanyakan minatnya, tapi saya langsung menunjuk satu proyek, tapi misalnya gini ya Pak, satu proyeknya itu adalah buat film, tetapi untuk tema, untuk skenarionya seperti apa, untuk pengambilan gambar, semua itu saya serahkan ke siswa. Jadi saya di situ bermain minat bakat itu sesuai dari temanya. Tapi kalau untuk proyeknya memang saya tentukan sendiri. Nah, sebelum proyek itu saya sudah menentukan kelompoknya, kelompok anak. Kemudian sebelum proyek juga saya sudah minta duluan setiap anak mempunyai job disk atau rangkaian kerjanya. Jadi misalkan A ini tugasnya membuat naskah, B itu mengambil gambar, C itu pemerannya, D nanti misalkan kostum. Nah seperti itu sudah saya minta ke anak, saya suruh bagi sendiri temanya seperti apa, nanti pengambilan gambarnya seperti apa, sama job disk-nya itu. Nah, kalau yang itu ya agak efek, ya bukan agak sih, tapi terlihat kerjanya. Dan juga saya sendiri juga jadi bisa mengontrol, oh anak ini tugasnya memang membuat naskah. Kalau dia tidak membuat, bisa langsung saya tegur, seperti itu. Ya. Kalau dari cerita yang kedua ini tadi, kayaknya Ibu ada perlakuan yang agak berbeda ya, yaitu tentang cara pembuatan kelompok dan job desk. Itu apa benar Bu itu? Ya, kalau saya rasa kalau yang anak-anak yang tidak efektif itu, tidak aktif itu memang tidak saya tanyakan dulu job disk-nya ini apa ini tugasnya apa, seperti itu. Tapi kalau yang pembuatan film itu langsung saya tanyakan di awal. Oh, jadi bedanya gitu ya. Yeah. Kan kemudian sama bagian kelompoknya dari kurang bertanggung jawab itu tidak dilakukan begitu Pak Gimana? Kalau yang pembagiannya jelas itu sebenarnya saya tanya dari pengamatan itu kelihatan kalau memang sudah aktif. Tapi kalau yang proyek yang satunya atau diskusi yang saya agak pikirkan ini tadi, yang saya ingin komunikasikan sama Pak Budi tadi, yang itu yang tidak saya tanyakan job disk-nya seperti itu. Jadi saya dari pengamatan merasa anak itu kurang aktif, seperti itu. Saya sudah bertanya sama temennya pas presentasi seperti itu kan ada sesi tanya jawab, itu ya saya sudah tanyakan, ini anak membantu enggak, tapi teman-temannya melindungi seperti itu, bantu Bu, tugasnya ini gitu. Tapi kenyataannya kok saya tidak melihat keaktifannya seperti itu Pak. Ya. Dari cerita tadi, setelah kita tahu ada perbedaan dalam perlakuan dengan kegiatan sebelumnya, kira-kira bagaimana Bu ketika menyusun lagi program P5 itu? Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan ya Pak, berarti ya dari ini tadi ternyata anak itu akan aktif dalam diskusi maupun dalam pengerjaan proyek itu kalau kita sebagai guru itu sudah tahu job masing-masing, job disk anak masing-masing itu apa. Yang pertama, jadi anak lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Yang kedua, saya sendiri juga bisa dengan mudah mengontrol, oh anak ini tugasnya ini, seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, ya berarti dia sudah aktif, seperti itu Pak. Kalau sebelumnya kan
Kalau yang tadi yang belum ada job iya. desk-nya, saya juga jangan-jangan saya pas mengamati itu juga kelewatan. Ternyata tadi sudah mengerjakan, sudah selesai, akhirnya dia merasa tanggung jawabnya sudah selesai, tapi pas saya lihat dia pas bagian nyantainya aja, mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Seperti tadi ya Bu ya, seperti yang disebutkan tadi untuk proyek berikutnya begitu Bu. Seperti apa Ya, buat Pak, nanti dan pembagian kelompoknya lebih diatur oleh guru karena mungkin akan lebih efektif itu tadi. ya, yang pertama nanti rencana saya untuk yang ke depan itu mungkin yang pertama dari pembagian kelompoknya akan saya heterogenkan lagi. Kemudian yang kedua saya akan menuntut anak untuk memberikan job deskripsinya dahulu sebelum melakukan action seperti itu. Oh ya ya ya. Di dua hal itu ya Bu ya untuk urutan. Kemudian untuk uh, pelaksanaan kira-kira untuk nyusun apa rencana seperti itu memperbaiki yang kemarin kurang kondusif itu kira-kira butuh waktu berapa minggu Bu kira-kira? Satu atau dua Kalau minggu? kalau untuk perencanaan aksi mungkin saya masih butuh waktunya tidak lama, mungkin kalau di next project sudah bisa saya lakukan karena kan untuk pembagian kelompok saya berarti sudah punya pegangan dari hasil-hasil yang sebelumnya atau nanti coba saya juga akan bertanya kepada teman guru yang lain, misalkan minta masukan kalau ini dikelompokkan dengan ini seperti apa. Kemudian kalau untuk proyeknya sendiri kan sudah ada, itu Pak. Oh ya ya ya. Uh, Berarti sudah siap untuk proyek berikutnya ya Bu. Yang mengingatkan Bu nanti seandainya misal lupa ketika sebelum proyek berikutnya itu kira-kira siapa ya Bu ya bisa untuk mengingatkan tentang waktu persiapan itu. Kalau itu mungkin nanti bisa teman sejawat saya Pak. Biasanya kan kita sesama pengajar itu kan biasanya bertanya, Bu, untuk proyek yang ini sudah dikerjakan atau belum? Dan apa teknisnya gimana? Nanti pembagiannya kelompok seperti apa? Itu biasanya kita saling komunikasi agar antar kelas satu dengan yang kelas lain tidak jauh beda proyek dan pelaksanaannya seperti itu, Pak. Ya. Baik Bu Rai, sudah ada gambaran ya Bu berarti untuk apa persiapan berikutnya nanti biar lebih efektif ya kelasnya tadi anak-anak biar lebih semangat dan berpartisipasi aktif gitu ya. Sudah, Pak. Ya, oke terima kasih Bu. Coaching kali ini saya kira sudah ada solusi ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Berkat kita ngobrol bareng, sharing bareng, saya jadi terbuka pikirannya untuk langkah apa yang saya ambil untuk next project biar anak semua aktif gitu. Sama-sama. Sekarang ganti peran Bu, monggo. Okay. Oke. Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana Ya, kabarnya hari pagi ini Bu Pak? Rayu. Alhamdulillah baik Bu. Walaupun agak ada sedikit ini ganjalan ini Bu. Oh ya, kalau boleh saya tahu apa yang Bapak rasakan kok bisa sampai ada ganjalan seperti itu? Gini Bu, kalau dalam kegiatan proyek-proyek itu anak-anak itu ada yang tidak aktif, kemudian mereka berbicara sendiri saat dijelaskan tentang
teorinya gitu loh Bu. Jadi ya kadang sampai mengganggu gitu loh. Bagi saya pengen semuanya itu kondusif. Jadi ya saat diterangkan tentang teorinya juga memahami atau tentang apa langkah-langkahnya gitu. Tidak hanya saat prakteknya saja. Biasanya kan juga akan kacau nanti kalau tidak mendengarkan gitu Bu penjelasan. Oke, terima kasih atas keterbukaan Bapak. Nah, jadi sesi ini kita cari solusi bersama gitu nggih, Pak. Nah, jadi tujuan kita sesi coaching ini, apa tujuan khusus yang ingin Bapak sampaikan atau inginkan, Pak? Ya, saya ingin murid-murid saya yang kalau dijelaskan bicara sendiri atau bahkan sampai mengganggu temannya yang memperhatikan itu bisa juga ikut memperhatikan gitu Bu, biar nanti kegiatan berjalan lancar Bu. Oke, apakah ada kesulitan untuk Bapak untuk menghadapi anak yang mengganggu itu, Pak? Akan tetapi saat diterangkan tentang teorinya atau langkah-langkahnya itu mereka kok anu sendiri apa ngobrol sendiri, bahkan ngobrolnya itu sampai keras gitu loh Bu. Ngobrol sampai keras, kemudian ya otomatis kan yang mau memperhatikan akhirnya mereka nanti juga pada praktek itu kurang maksimal gitu loh. Oke, Pak Budi, suara saya terdengar mboten nggih? Pak, halo? Ya 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 ya. Oh, nggih. Anu gini Pak, selama ini bagaimana jenengan menghadapi anak yang seperti itu? Maaf ada gangguan jaringan tadi Bu. Oh ya, saya ulangi ya Pak ya. Iya Bu. Bagaimana selama ini jenengan menghadapi situasi yang seperti itu? Ya biasanya saya nasihati Bu anak-anak itu. Saya nasihati begitu tapi terus kok ya anu lagi ya. Kalau yang kemarin terakhir itu saya nasihati gitu terus tapi mereka ya rame lagi gitu loh kalau sudah saya nasihati itu. Oh ya, tapi pernah tidak ada saat-saat pas pelajaran yang sama, tapi anak kondusif semua memperhatikan dan tidak ada yang rame, Pak? Pernah Bu kayaknya sebelumnya itu pernah juga itu. Jadi kalau mereka itu saya berikan apa tanggung jawab gitu untuk perhatian sama juga kelompoknya juga saya atur kayaknya anu Bu, lebih kondusif gitu. Jadi mungkin pernah itu saya yang ngatur kelompok tidak sembarangan gitu loh. Kalau kemarin itu kan asal dapat kelompok saja gitu. Bukan dari apa gimana malah mereka itu yang satu geng katakan gitu di satu kelompok akhirnya rame gitu. Kalau dulu ya saya pisah yang sesuai apa heterogen lah sesuai kemampuan biasa saling membantu gitu. Bahkan kalau kita tahu saya tahu yang itu cenderung
ngobrol itu saya pisah kalau dulu-dulu gitu, biar nggak mengganggu yang lain gitu. Oke, jadi dengan cara itu tadi lebih efektif ya dari apa dengan menentukan dari Bapak yang menentukan kelompok itu lebih efektif daripada anak sendiri yang menentukan kelompok, gitu nggih Pak? Iya Bu, sama ini Bu, apa, ya anak yang keseluruhan itu juga saya beri tanggung jawab gitu, ada apa yang harus dikerjakan ya dari penjelasan, misalnya itu ada yang harus mereka kerjakan, misalnya mencatat penjelasan saya, semuanya harus mencatat di laporan masing-masing nanti gitu, kayaknya dulu itu bagus itu Bu. Oke, baik. Sekarang, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan kita tadi yang ingin muridnya fokus dalam diskusi maupun pengerjaan proyek, tapi semuanya aktif tanpa ada yang mengganggu, Pak? Ya mungkin gini Bu, nanti saya harus kembali atur dari awal ya Bu ya, lebih teliti lagi dalam membagi kelompok gitu. Bagi kelompok, saya buat yang heterogen biar bisa saling membantu. Kemudian dari kelompok itu juga kalau saya sudah tahu murid-murid yang kira-kira kalau jadi satu kelompok mereka jadi ngobrol sendiri dan mengganggu, akan saya pisah menjadi beberapa kelompok gitu, Bu Rayi. Oke, jadi untuk mengatasi itu yang tadi ya prioritas rencana aksi nyatanya Pak. Oh, iya. Ya, yaitu tadi Bu, membuat apa namanya pengelompokan pada proyek berikutnya nanti membuat pengelompokan sama yang heterogen ya, sama memberikan tanggung jawab pada masing-masing murid secara individu, walaupun kerjanya kelompok tetap ada bagian yang sifatnya individu gitu Bu mungkin ya. Ya, oke. Semoga rencana aksi nyata itu berjalan lancar deh Pak. Ya, Kemudian bagaimana Pak Budi menjaga komitmen itu? ya nanti saya akan minta bantuan juga dengan teman-teman untuk mengingatkan saya Bu. Tetapi sebelumnya kan saya akan berusaha lah sebelum proyek berikutnya itu saya akan berusaha menyelesaikan dulu penyusunan kelompoknya dengan lebih baik. Jadi ya sebelum pelaksanaan proyek berikutnya saya akan sudah siapkan pembagian kelompoknya dan juga lembar kerja untuk yang tanggung jawab per individunya selain tagihan kelompoknya, tagihan yang individunya itu akan saya persiapkan sebelum pelaksanaan proyek berikutnya itu, Bu Rayi. Kira-kira siapa Pak yang bisa membantu Pak Budi untuk menjalankan hal tersebut atau menjaga komitmen Bapak untuk melakukan hal tersebut? Um, Apa ya, teman saya itu ada yang sering diskusi itu sama saya, namanya Pak Murni, mungkin nanti bisa saya ajak diskusi dulu, lalu saya akan minta untuk mengingatkan saya pada saat waktu yang sudah mendekati gitulah kalau saya lupa, atau bahkan mungkin juga selain Pak Murni ada juga teman satu tim satu tim proyek ya Bu ya, itu akan saya ajak untuk rapat dulu untuk saling mengingatkan ya, kira-kira 1 bulan sebelum pelaksanaan proyek atau 2 minggu lah, setidak-tidaknya itu 2 mingguan itu sudah rapat persiapan dulu untuk saling mengingatkan hal ini, termasuk hal ini saya nanti akan sampaikan supaya diingatkan gitu. Oke Pak, jadi jenengan sudah bisa simpulkan apa yang hasil dari percakapan kita hari ini?
Iya Bu, sudah Bu. Wah, nanti saya akan mempersiapkan pada proyek berikutnya. 2 minggu sebelumnya itu ada rapat, salah satu rapatnya itu mempersiapkan pembagian kelompok dan juga lembar-lembar kerja untuk tagihan masing-masing individu dan tagihan kelompok pada kegiatan proyek tersebut gitu. Oke, Dan nanti bagaimana? Oh iya. teman-teman juga akan saya minta untuk komitmen dalam satu kelompok, mengingatkan juga, saling mengingatkan, terutama mengingatkan saya untuk bisa agar tidak lupa dengan komitmen itu. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah sesi coaching hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah ini senang Bu bisa mendapatkan solusi dari Bu Rai juga ya. Setelah ngobrol ini terbuka pikiran saya gitu. Oke, semoga rencana aksi nyata panjenengan tercapai, nggih, Pak. Semua murid bisa aktif dan tidak mengganggu satu sama lain. Semoga Oke. sukses, Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Rai atas bantuannya.